Shalom, selamat sore ibu-ibu, kaum perempuan GKP Sadang yang Tuhan kasihi. Salam sejahtera buat kita semua. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya yang terambil dari Keluaran 16 ayatnya yang ke-15 sampai dengan 36. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita meminta pertolongan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita satu dalam doa. Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada hari ini, di sore hari ini, kami kaum perempuan GKP Jemaat Sadang akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai kami, beri kami hikmat pengertian bahwa apa yang kami dengar supaya menjadi teladan bagi kami dan juga kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, bersabdalah kepada hamba-Mu, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, judul perikop yang akan kita baca hari ini adalah Mana Sabar. Saya akan membacakannya buat ibu-ibu sekalian. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu." Beginilah firman Tuhan, "Pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa." Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang mengumpulkan banyak, tidak berlebih, dan orang mengumpulkan sedikit, tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, "Seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi." Tetapi ada orang yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaat memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, "Inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi." Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, "Makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan.
Pada hari ini tidaklah kamu mendapatkannya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ketujuh ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ketujuh ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut Allah untuk disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Saya ulang kembali ayatnya yang 35. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami mereka. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun segomer ialah 1/10 efa. Demikianlah pembacaan firman kita hari ini. Berbahagialah orang-orang yang mendengarkannya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita hari ini yaitu peduli terhadap sesama. Keegoisan seseorang atau kelompok tertentu akan berdampak buruk terhadap orang banyak. Contohnya, pada masa pandemi sekarang ini, banyak orang mengabaikan protokol kesehatan. Ketika pemerintah setempat membagikan bansos atau bantuan sosial, bantuan tersebut tidak tepat sasaran. Masyarakat yang membutuhkan tidak dapat, dan yang berkecukupan malah mendapatkan bansos tersebut. Disinilah keegoisan atau tantangan dalam kehidupan kita, tanpa memikirkan penderitaan orang lain. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari bangsa Israel. Musa dan Harun menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir tempat mereka dibuang karena ketidakpatuhan mereka terhadap Allah. Firman Tuhan menceritakan tentang perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Di hari ke-15, bulan yang kedua, umat Israel melakukan perjalanan di gurun pasir sambil bersungut-sungut karena ketidakpatuhan mereka. Bangsa Israel tidak percaya akan kuasa Tuhan bagi umatnya, bagi umat Israel. Bangsa Israel hanya bisa bersungut-sungut, selalu menyalahkan Musa. Mereka bahkan menyesal keluar dari tanah Mesir, tempat mereka dibuang, tempat
perbudakan. Mereka diperbudak oleh bangsa-bangsa Mesir. Bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa selain mendengarkan apa yang diperintahkan oleh bangsa Mesir, yaitu pada Raja Mesir. Kekesalan mereka diungkapkan kepada Musa. Umat Israel memilih lebih baik mati menghadap periuk yang penuh daging daripada harus berlelah-lelah berjalan kaki di gurun pasir. Padahal Allah telah mencukupkan segala keperluan yang mereka butuhkan. Allah tidak akan membiarkan umatnya untuk sengsara. Allah telah menyiapkan segala kebutuhan mereka sehari-hari, seperti makanan, minuman, apa yang mereka butuhkan. Allah telah menyediakan, Allah telah mempersiapkannya untuk mereka. Karena Allah tidak mau umat pilihannya terlantar atau kelaparan. Contohnya, di padang gurun mereka mendapatkan mana di pagi hari. Di pintu-pintu kemah mereka telah tersedia mana. Ketika mereka bangun dari tidur mereka, di halaman mereka, di depan pintu-pintu kemah mereka telah tersedia mana sebagai makanan mereka. Dan di petang hari, burung puyuh sudah siap sedia di depan pintu kemah-kemah mereka untuk mereka makan. Allah telah menyediakan semua kebutuhan mereka. Umat Israel tidak pernah kekurangan. Musa mendidik mereka untuk selalu taat kepada Allah. Allah juga mengajarkan supaya jangan serakah. Mana yang telah tersedia di depan pintu-pintu kemah mereka tidak boleh mengambil lebih daripada kebutuhan mereka sesuai dengan seisi rumah mereka. Harus sesuai dengan kebutuhan yang mereka perlukan. Mereka mengambil sedikit cukup, dan yang mengambil lebih akan terbuang, dan mereka tidak bisa memakannya lagi karena sudah berulat. Tetapi pada hari Sabat, Allah memerintahkan mereka untuk mengambil 2 kali lipat dari yang biasanya mereka ambil. Sebab hari Sabat adalah untuk mereka istirahat, dan mereka tidak boleh meninggalkan kemah. Apabila mereka keluar dari kemah dan mencari mana, mereka tidak akan mendapatkannya. Bangsa Israel sama seperti kita yang selalu mengeluh, bersungut-sungut, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan pemerintah. Padahal kita sendiri yang susah diatur. Kita tidak mematuhi peraturan pemerintah. Kita hanya ingin diperhatikan, tetapi kita tidak mau peduli kepada orang lain. Pemerintah selalu salah di mata masyarakat atau orang-orang tertentu. Kita tidak peduli dengan penderitaan orang lain karena kita sudah mengambil yang bukan hak kita. Kita mengambil hak mereka. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mensyukuri berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak boleh mengambil yang bukan hak kita, karena orang juga membutuhkan haknya. Mereka juga butuh perhatian, sama seperti kita butuh perhatian dari lingkungan kita.
Kalau kita dicuekin, kita juga akan merasa sedih dan kita juga akan merasa tidak diperhatikan. Jadi terjadilah persungut-sungutan itu. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, syukurilah apa yang kita dapat hari ini, dan berkat yang kita dapat hari ini bisa kita gunakan untuk membantu sesama kita dan menjadi berkat juga bagi orang lain. Dan kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman yang kami dengar pada sore hari ini. Engkau telah mengingatkan kami untuk selalu mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami sadar betul segala kekurangan kami. Ampunilah kami ya Bapa, ajarlah kami agar kami saling peduli terhadap sesama kami. Dalam suka duka kami saling merangkul ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa bagi jemaat-Mu GKP Sadang. Berkati jemaat-Mu ya Bapa, beri kekuatan, kesehatan, dan mampukan kami untuk menjalani hari-hari kami. Kami mau berdoa bagi kaum perempuan GKP Jemaat Sadang. Berkati kami sebagai istri, sebagai ibu bagi anak-anak kami. Mampukan kami supaya kami bisa menjadi panutan dalam keluarga kami. Tuhan, kami juga teringat bagi saudara-saudara kami yang sakit maupun dalam pemulihan. Ibu Seli Situmorang, Ibu Ani Maupula, dan masih banyak saudara-saudara kami yang enggak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan mengetahui keberadaan saudara-saudara kami ini. Tuhan yang memberikan kekuatan dan memberikan pemulihan bagi saudara-saudara kami ini melalui obat-obatan maupun para medis. Berkatilah ya Tuhan segala obat-obatan yang mereka konsumsi. Biarlah melalui obat-obatan yang mereka konsumsi, sakit penyakit mereka segera sembuh ya Bapa. Berkati juga keluarga-keluarga yang mendampingi mereka. Kiranya Tuhan selalu memberi kekuatan dan kesehatan. Mampukan saudara-saudara kami ini ya Tuhan untuk selalu taat dan sabar untuk mendampingi keluarga-keluarga kami yang sedang sakit ini ya Tuhan Yesus. Kami juga teringat akan orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan, Engkau mengetahui segala pergumulan orang tua kami ini. Berikanlah orang tua kami ini kekuatan. Mampukan mereka ya Bapa untuk menjalani hari-hari mereka sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Biarlah orang tua kami ini selalu mendapatkan yang terbaik, baik dari sekelilingnya, terlebih daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa bagi penata layanan-Mu di jemaat kami, jemaat Sadang di sini. Berkati pada Bapak Pendeta dan keluarga, para majelis dan keluarga, para komisi dan juga keluarga. Tuhan, mampukan kami untuk bisa menjalankan yang terbaik dan kami bisa menjadi teladan bagi jemaat kami. Tuhan, tuntun kami. Biarlah Tuhan selalu melindungi kami kemanapun kami melangkah, dimanapun kami berada. Tuhan selalu memampukan kami. Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, inilah doa kami yang jauh dari sempurna ini. Dan sebelum kami mengeluarkannya atau mengatakannya, Tuhan telah mengetahui terlebih dahulu. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu bisa memberikan yang terbaik. Dan inilah doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, demikianlah renungan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.